Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang kepemimpinan, pelatihan, pengajaran, dan mentoring. Di kelompok 6 ini ada 5 anggota. Yang pertama, Bayu Puja Wicasana, NIM 2019-11432. Yang kedua, Intan Tiara Kasih 2019-11448. Yang ketiga ada Rifki Alfiandi 2019-11688. Yang keempat ada Andrizal Rinaldi NIM 2019-11441. Yang kelima ada Ade Vertika Chandra NIM 2019-11456. Selanjutnya kami akan ke sesi materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Kasih, NIM 2019-11448. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan. Pelatihan adalah rekor menang atau kalah secara keseluruhan dengan penekanan khusus pada kemenangan dalam permainan yang paling penting. Dengan kata lain, tugas pelatihan adalah mendapatkan hasil melalui orang lain. Pelatihan yang hebat mendapatkan kinerja terbaik daripada pemainnya dan melakukan secara konsisten dalam jangka panjang saat anggota tim yang berpengalaman pergi dan baru bergabung. Pelatihan legendaris memiliki catatan menang atau kalah yang mengesankan, tetapi juga menunjukkan kualitas lain yang membuat mereka menonjolkan dari rekan-rekan mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada banyak sekali daftar yang bisa dibuat tentang apa yang membuat seorang pelatih legendaris dalam atletik. Inilah kualitas yang membuat masuk dalam 10 besar. 1. Memahami permainan dengan sangat baik. 2. Memiliki mata yang tajam untuk bakat. Ketiga, memotivasi dan menginspirasi para pemain secara berkelanjutan. 4. Menetapkan peran yang memaksimalkan setiap anggota tim. Yang kelima, mengembangkan tim untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi daripada jumlah bakat potensialnya. 6. Membangun kepercayaan di antara anggota tim dalam kemampuan mereka untuk berhasil. 7. Membuat keputusan taktis yang efektif selama pertandingan sebagai penyesuaian strategi. 8. Menjalankan praktik yang sangat efektif untuk meningkatkan kinerja ini. Yang ke-9, mengembangkan hubungan yang bermakna dan membangun kepercayaan dengan pemain individu. Dan yang terakhir, beroperasi di bawah sistem nilai yang kuat, adil, dan konsisten. Baiknya, yang selanjutnya ada Dan Smith. Di dunia manajemen, pelajaran utama dari Dan Smith dimulai dengan operasinya dari serangkaian nilai dan prinsip yang kuat. Dia menjalankan pembicaraan dengan mendukung prinsip-prinsip yang dianut melalui tindakannya. Smith menunjukkan rasa hormat terhadap semua individu dan menghargai keberagaman. Dia mampu mengembangkan hubungan pribadi dengan setiap pemainnya yang melampaui situasi kerja saat ini. Smith menciptakan lingkungan dinamis yang memotivasi para pemainnya saat ia mendorong inovasi dan terbuka untuk berubah. Dia memanfaatkan sistem latihan yang membantu para pemainnya belajar dan mengembangkan bakat mereka secara maksimal. Banyak atlet UNC yang melanjutkan ke NBA lebih pro, lebih baik dari yang diharapkan karena mereka telah belajar untuk menjadi pemain tim yang lengkap. Dia adil dalam bagaimana dia memperlakukan para pemainnya. Terlepas dari tingkat kemampuan mereka, Dan Smith konsisten dalam mengomunikasikan bahwa kuliah adalah tentang pendidikan. Dia ingin melihat para pemainnya menerima gelar mereka dan dapat memiliki karir di dunia bola basket.
Baiklah, selanjutnya ada pelatihan sebagai manajer. Formula pembinaan ini tentu berhasil dalam konteks bisnis. Kepedulian terhadap setiap anggota tim pemain saat ini dan mantan pemain harus menjadi inti filosofi pembinaan siapapun. Orang ingin merasa bahwa kepentingan mereka penting dan mereka lebih dari sekedar kendaraan untuk mencapai hasil organisasi. Seperti halnya Dan Smith, pengetahuan industri, rasa hormat terhadap individu, dan sistem yang efektif untuk mengembangkan bakat adalah atribut pembinaan yang penting. Satu perbedaan yang signifikan antara pembinaan atletik dan pembinaan usia lanjut adalah tingkat perhatian yang diberikan padanya. Pelatih tim atletik benar-benar fokus pada tanggung jawab itu. Coaching adalah apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, bukan tugas tambahan yang diminta dari mereka dimuat di atas banyak tanggung jawab lainnya. Dalam dunia bisnis, pentingnya peran pembinaan manajer merupakan fenomena yang relatif baru. Itu selalu dibutuhkan. Tetapi baru belakangan ini perusahaan mulai memahami pentingnya. Tentu saja, tanggung jawab lain belum diambil untuk menyediakan waktu pembinaan. Oleh karena itu, tantangan penting yang Anda hadapi sebagai manajer adalah menemukan waktu untuk menjadi pelatih yang efektif. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bayu. Rekan yang memotivasi. Aspek motivasi dari pembinaan yang efektif sangat terlihat dalam dunia atletik karena adanya permainan atau acara tertentu. Ada aktivitas jangka pendek yang nyata yang dapat digunakan pelatih untuk memusatkan perhatian atlet atau bersiap untuk permainan. Bisa dikatakan demikian, memotivasi kinerja dalam aktivitas yang dapat diidentifikasi dengan jelas ini tidak langsung diterjemahkan ke dalam konteks bisnis. Seorang manajer tidak akan mengadakan pembicaraan semangat sebelum pertandingan setiap beberapa hari, namun memanfaatkan teknik motivasi pelatih atletik harus populer di kalangan manajer, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah pelatih sukses yang telah menulis buku kepemimpinannya berorientasi bisnis, yaitu Rick Pitino, Pat Riley, dan Joe Torre untuk beberapa nama. Selanjutnya, kategori lainnya yang disebut faktor motivasi berisi elemen yang menurut Hasbro benar-benar menginspirasi karyawan untuk bekerja. Mereka termasuk pekerjaan menantang, peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan, dampak pada organisasi, dan pengakuan. Pengajaran menurut kamus, mengajar berarti memberikan pengetahuan atau keterampilan sangat menarik untuk membandingkan definisi itu dengan satu untuk pelatihan, menjadi mahir melalui instruksi dan latihan. Dari perspektif hasil, pelatihan menyeratkan pembelajaran tugas atau rangkaian kegiatan tertentu. Sementara pengajaran menyarankan perluasan pemahaman seseorang atau memperluas keahlian seseorang. Pengajaran mengharuskan pembelajaran untuk menggabungkan potongan-potongan pengetahuan baru dengan informasi yang sudah diperoleh dari pengalaman untuk mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Dia umum untuk mengetahui cara melatih orang, tetapi hanya sedikit manajer yang tahu bagaimana mengajar rekan-rekan mereka secara efektif. Ini adalah celah kritis di sebagian besar perusahaan dan terutama terlihat pada perusahaan yang tumbuh dan kurang mendalam dalam jajaran manajemen mereka untuk mengisi ini. Selanjutnya yang terakhir, memahami pengajaran. Belajar adalah proses dua arah. Selain memiliki guru yang kompeten, harus ada pembelajar yang reseptif dan termotivasi. Di dalam sebuah bisnis, jelas ada saat-saat ketika rekanan menuntut mereka motivasi untuk belajar, tetapi itu lebih jarang daripada yang umum bagi kebanyakan orang-orang. Keinginan untuk belajar ada di sebagian besar dari kita, setidaknya kita sendiri yang termasuk dalam kategori MC Gregor's Theory. Bahkan ketika itu terjadi,
tidak muncul di permukaan. Keterbukaan dan motivasi untuk belajar adalah sebagian besar didorong oleh efektivitas pengajaran. Ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam mempromosikan pembelajaran yang efektif di kalangan orang dewasa. Informasi baru yang diajarkan perlu berhubungan dengan sesuatu yang mereka ketahui. Mereka harus dapat mencoba sendiri dan menerapkan pengetahuan baru dengan pengalaman langsung agar dapat benar-benar mempelajarinya. Contoh kasus, Coca-Cola Company baru-baru ini mengembangkan peta kompetensi ekstensif yang mengidentifikasi berbagai kompetisi pemasaran yang harus dapat ditunjukkan oleh negeri tergantung pada tingkatan jiwa pemasaran mereka. Peta tersebut memberikan tak biru pembelajaran misalnya untuk seorang yang ingin pindah dari pekerjaan pemasaran ke salah satu fungsi pemasaran Coca-Cola di Amerika Utara. Untuk manajer dengan beberapa tanggung jawab untuk mengajarkan kompetensi ini kepada rekan-rekannya, pertama menciptakan agenda pembelajaran berurutan yang bermakna. Cara lain untuk melihat variasi biaya belajar dikembangkan oleh David Cobb. Dia menganalisis bagaimana orang lebih suka belajar dengan melihat dua satuan negatif dalam program membedakan antara orang yang lebih suka belajar melalui eksperimen aktif dan yang lebih suka belajar dengan observasi reflektif. Maka yang lebih suka aktivitas mendapat materi baru sebelum diberikan silakan agar menjadi ungkapan ini dari seseorang dengan belajar. Pengajaran Cobb menyatukan dua dinamika dan menggambarkan empat fase siklus belajar. Siklus mewakili pembelajaran yang berbeda dari preferensi ini. Seorang individu yang suka belajar melalui eksperimen aktif dikombinasikan dengan interaksi dengan orang lain memiliki label akomodator. Dan konverger adalah seorang yang melakukan eksperimen aktif dengan belajar secara individual pada sumber pengamatan reflektif. Dua kategori adalah diverger atau asimilator. Diverger suka belajar untuk orang lain, sementara asimilator lebih cenderung untuk belajar tergantung pada keadaan. Namun kami belajar yang terbaik ketika informasi disajikan dengan cara yang paling nyaman bagi kita. Orang lain cenderung juga memiliki kecenderungan untuk mengejar karir yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Misal, banyak insinyur adalah asimilator. Mereka lebih suka mencerna informasi berperinci jadi sebelum membahas pilihan banyak profesional. Adalah konvergen. Mereka lebih suka bekerja secara individu pada awalnya, tetapi mereka juga suka belajar dengan melakukan bukan dengan observasi. Mentoring. Pengertian mentoring penasihat setia seorang guru atau pelatih. Integrasi dari tiga fase komponen dipamerkan sangat tajam dalam deskripsi ini. Fokus ini akan membahas peran penasihat mentor. Ini mencerminkan esensi dari hubungan antara mentor dan anak didik. Mentoring jadi umum sebagai istilahnya diterapkan pada konteks organisasi. Selama dekade terakhir ini, banyak perusahaan telah mengembangkan programming pendamping formal untuk membantu para manajer tingkat senior belajar dari eksekutif menjadi tingkat senior yang bijaksana dan berpengalaman. Biasanya pria ini ditargetkan pada kelompok anak muda yang tentu manajer potensi tinggi, manajer baru misalnya. Dan penataan program mentor memastikan bahwa setiap anggota target populasi akan menerima tingkat saran dan dukungan dari manajer yang berpengalaman. Oke, selanjutnya beberapa tingkat kesulitan. Salah satu elemen utama yang mempengaruhi hubungan mentor anak didik adalah tingkat objektivitas yang dibawa oleh mentor ke dalam interaksi. Dengan tidak terlibat dalam keseharian individu kegiatan dan kurangnya tanggung jawab pengawasan langsung, para mentor tidak
terbebani oleh beberapa potensi konflik utama yang akan mengganggu kemampuan untuk menawarkan nasihat yang baik. Mentor yang efektif menjaga hubungan terfokus hanya pada kebutuhan anak didik, tidak pada salah satu agenda pribadinya sendiri. Itu menjadi banyak lebih sulit jika kedua orang tersebut memiliki koneksi jalur pelapor formal. Dengan demikian, komponen pendampingan dari 3 fase mengembangkan dapat menjadi yang paling menantang bagi pemimpin manajerial. Dia tidak mudah untuk mempertahankan tingkat objektivitas yang tinggi dalam membahas karir, pengembangan, dan politik organisasi dengan bawahan. Dia juga sulit bagi rekan kerja untuk merasakan aman dalam berbicara secara terbuka dan jujur dengan manajernya, karena dia mungkin dengan seorang mentor yang di luar dunia kerja, atau seperti yang telah saya pelajari dengan cara yang sulit, mungkin tidak aman untuk menganggap manajer Anda memiliki kepentingan terbaik di hati Anda ketika datang ke pengembangan karir dalam organisasi. Contoh kasus, pada tahun 1988, dekan sekolah bisnis tempat saya bekerja untuk meminta saya untuk mengambil tugas baru di sekolah untuk menggantikan seorang fasilitator yang tidak efektif dalam mengelola unit penting kantor penempalan. Saya telah mengembangkan reputasi sederhana karena mampu membalikkan departemen yang bermasalah, dan jadi ini adalah permintaan yang logis karena itu bukan posisi yang menarik bagi saya. Dalam jangka panjang, saya berbicara dengan dekan tentang apa peluang saya selanjutnya. Jika saya bisa mendapatkan tugas dan saya akan dapat pindah ke area sekolah bisnis yang lebih sesuai dengan minat saya saat itu. Itu terdengar bagus bagiku, dan percaya bahwa dekan itu tulus tertarik dengan pengembangan karir saya. Saya setuju untuk menugaskan kembali. Ketika 2 tahun berlalu, saya menempatkan dekan tidak memiliki niat untuk memindahkan saya ke area lain karena saya telah berhasil meringankan masalah besar baginya. Dalam interaksinya dengan saya, dekan hanya mengatakan bahwa tidak ada alternatif lain yang tersedia, tetapi bahwa saya bisa bergerak begitu ada kesempatan. Saya membuat kesalahan dalam penilaian dengan terus jujur padanya dalam mengungkapkan keinginan saya untuk keluar dari peran itu. Kesalahan saya adalah menganggap dekan adalah seorang mentor, bukan seorang manajer yang memiliki kepentingan sendiri di hati. Selanjutnya, kunci mentor yang baik. Kunci mentor yang baik ada 5 ciri, yaitu pendengaran yang baik. Yang kedua, memiliki kepentingan terbaik. Yang ketiga, memiliki banyak kebijakan dari pengalaman pribadi. Yang keempat, dapat dipercaya dan jujur. Yang kelima, memahami politik dalam organisasi. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara di mana Anda dapat mengintegrasikan pendampingan ke dalam kegiatan Anda. Yang pertama, bertemu dengan rekan kerja Anda sekali atau 2 kali setahun untuk mendiskusikan kemajuan karir dan aspirasi mereka. Membuat catatan sehingga Anda dapat mengingat percakapan dan melihat bagaimana cara mereka berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, kenali situasi keluarga rekan kerja Anda dan hobi utama atau kegiatan komunitas. Ini membantu melengkapi perspektif Anda tentang siapa mereka dan apa yang penting bagi mereka. Yang ketiga, tunjukkan empati terhadap situasi yang dihadapi rekan kerja Anda, mungkin dengan meningkatkan pengalaman serupa yang harus Anda atasi. Yang keempat, gunakan cerita dari masa lalu Anda untuk menggambarkan bagaimana Anda belajar mengelola karir Anda sendiri, terutama yang berkaitan dengan mentor yang memberikan bimbingan kepada Anda.
Yang terakhir, yang kelima, dorong rekan Anda untuk terus tumbuh dan mengembangkan karir yang berarti lagi dari mereka sendiri. Bahkan jika itu berarti meninggalkan unit Anda untuk mengejar peluang lain.